Selasa, tanggal 25 Juni tahun 2024, bab 3171, dapatkan Xiao Zhangkun kembali. Bab 8156 sampai bab 8160, Presiden Pei, terlepas dari semua perhitungannya, gagal memperhitungkan bahwa dia akan menipu Xiao Zhangkun untuk mengajukan permohonan pengunduran dirinya. Sebenarnya niat awalnya bukanlah untuk menipu Xiao Zhangkun. Ia sebenarnya ingin mengamankan posisi direktur untuk Xiao Zhangkun. Namun, saat istrinya meniup bantalnya, ia merasa bahwa membantu Xiao Zhangkun saja tidak cukup baginya. Itu adalah kesepakatan yang bagus, tapi itu adalah kesepakatan yang merugi. Jadi mereka memanfaatkan permohonan pengunduran diri Xiao Zhangkun dan mengeluarkannya dari Asosiasi Lukisan dan Kaligrafi. Dalam ekspektasi awalnya, selain menyebabkan Xiao Zhangkun tidak puas dengan dirinya sendiri, kejadian ini tidak akan menimbulkan efek negatif lainnya. Bahkan Tuan Hongwu terlalu malas untuk peduli padanya. Jadi dia tidak perlu khawatir. Namun, dia tidak menyangka bahwa Tuan Hongwu akan mampu membunuh orang lain untuk bersenang-senang, dan dia akan menggunakan permohonan pengunduran diri sebagai alasan untuk menuduhnya, yang membuatnya tidak dapat menghadapinya. Ketua Pei yang gugup buru-buru membela diri. Tuan kelima, masalah ini tidak seperti yang Anda bayangkan. Saya memang berada di bawah terlalu banyak tekanan. Anda harus tahu bahwa apa yang dilakukan Zhang Kun dan Zhang Ermao sebelum Nak, dampaknya memang terlalu buruk. Tak terhitung jumlahnya mata menatap saya untuk melihat bagaimana saya menanganinya. Anda mengatakan bahwa jika saya tidak menanganinya secara tidak memihak, saya tidak akan bisa meyakinkan publik. Hongwu berkata dengan dingin, tentu saja tidak apa-apa untuk menanganinya secara tidak memihak. Tetapi perilaku Anda yang menipu orang lain agar mengajukan permohonan pengunduran diri dan kemudian mengambil kesempatan untuk mengeluarkan mereka dari asosiasi adalah cara untuk menanganinya secara tidak memihak, yang jadi disebut penanganan yang tidak memihak terhadap Asosiasi Kaligrafi dan Lukisanmu. Apakah ini caramu bersikap? Presiden Pei terdiam beberapa saat. Dia juga tahu betul bahwa titik masuk untuk penyelidikan Hong Wuxing telah dipilih dengan sempurna. Dia selalu bisa menggunakan keseriusan kejahatan Xiao Zhangkun untuk memaafkan dirinya sendiri. Tapi tidak peduli bagaimana dia memaafkan dirinya sendiri, permohonan pengunduran diri tidak dapat dijelaskan. Pada saat ini, dia tidak dapat menahan diri untuk tidak memarahi istrinya di dalam hatinya. Wanita jalang yang hilang ini menjadi lebih pintar dan merasa benar sendiri setiap hari. Jika dia tidak memberiku ide buruk ini, aku pasti akan menyelamatkan Xiao Zhangkun. Kalau begitu, Hong Wuye pasti tidak akan bisa memintaku untuk menuduhnya. Dan mungkin dia harus berterima kasih padaku karena telah berbaik hati kepada Xiao Zhangkun dan Bo Yuntian Wuye. Melihat Presiden Pei berhenti berbicara, nada suara Hongwu menjadi sedikit lebih dingin dan dia bertanya, "Ada apa? Presiden Pei, Anda tidak ingin berbicara dengan saya, bukan?" Presiden Pei berkata dengan cepat, "Tidak, tidak, Tuan kelima. Saya tidak ingin berbicara dengan Anda. Saya hanya merenung." Setelah mengatakan ini, Presiden Pei menghela nafas dan berkata dengan saleh, "Guru kelima, saya memang melakukan kesalahan. Tolong beri saya kesempatan untuk memperbaikinya sebaik mungkin." Hongwu bertanya kepadanya,
Saya ingat akun resmi asosiasi Anda telah mengumumkan berita pengunduran dirinya. Apa yang dapat Anda lakukan untuk menebusnya sekarang? Beritahu saya dulu. Presiden Pei menjelaskan, Tuan Kelima, akun resmi kami memang telah mengirimkan pesan. Tetapi Chang Kun belum kembali untuk menjalani prosedur pengunduran diri. Saya akan segera memanggil wakil presiden dalam rapat dan bersenang-senang ngobrol. Saya harus mencoba yang terbaik untuk membuat mereka mengangguk, membatalkan permohonan pengunduran diri Chang Kun, dan membiarkan Chang Kun kembali. Hong Wu bertanya lagi, seberapa yakin Anda, ini? Presiden Pei menyeka keringatnya dan menjelaskan, Tuan Kelima, saya tidak bisa memberi Anda jaminan 100%, tetapi saya pasti akan berusaha sekuat tenaga untuk mempromosikan masalah ini. Saya pikir masalahnya seharusnya tidak terlalu besar. Hong Wu bertanya lagi, lalu posisi apa yang akan Anda selesaikan untuk Tuan Xiao? Presiden Pei menghela nafas dan berkata, Tuan Kelima, izinkan saya memberitahu Anda sejujurnya. Saya benar-benar tidak dapat memberikan posisi wakil presiden eksekutif kepada Chang Kun. Karena ketika sesuatu terjadi pada Chang Kun sebelumnya, posisi ini sudah ada. Diambil oleh wakil presiden di bawah. Chang Ding ada di sini. Jika saya memintanya untuk memberi jalan sekarang, dan memberi jalan kepada Chang Kun, dia takut dia akan menimbulkan masalah di provinsi. Hong Wudao, meskipun Anda menangani masalah ini dengan sangat tidak baik, saya tidak akan mempersulit Anda. Saya tidak akan membiarkan Anda menyelesaikan kembali posisi wakil presiden eksekutif untuk Tuan Xiao. Tetapi setidaknya Anda harus memberinya memecahkan posisi manajemen menengah. Dan saya harap Anda dapat menemukan kesempatan untuk menyampaikan permintaan maaf Anda kepada Tuan Xiao secara langsung. Anda telah menangani semuanya dengan sangat ceroboh. Dan sangat penting untuk meminta maaf secara langsung. Oke, saya pasti akan melakukannya. Presiden Pei tidak berani mengatakan tidak kepada Hong Wu, jadi dia hanya bisa setuju. Tidak sulit baginya untuk meminta maaf secara langsung kepada Xiao Chang Kun. Yang sulit adalah bagaimana mencarikan posisi manajemen menengah untuk Xiao Chang Kun. Jika saya tidak mendengarkan dorongan istri saya dan tidak main-main sebelumnya, saya akan mengambil kesempatan ini untuk berurusan dengan Xiao Chang Kun, menurunkan Xiao Chang Kun, dan mempromosikan beberapa posisi kunci ke satu tingkat. Tapi bagaimanapun juga, saya melewatkan kesempatan bagus untuk mengikuti arus, dan sekarang seperti berlayar melawan arus yang agak sulit. Namun, meski mengalami kesulitan, dia tidak berani tawar-menawar dengan Hong Wu. Hong Wu bersenandung dingin dan mengingatkannya, karena kamu bilang itu bisa dilakukan, maka beri aku jawaban yang jelas saat ini besok. Oke, Presiden Pei mengertakkan gigi dan setuju. Jangan khawatir, saya akan memanggil mereka ke rapat untuk membahasnya segera. Hong Wu tersenyum dan mengingatkan dengan nada yang sangat santai. Presiden Pei, menurut saya tidak mungkin Anda meninggalkan asosiasi lukisan dan kaligrafi untuk sementara waktu. Anda masih memiliki waktu lama untuk bekerja dengan Tuan Xiao Chang Kun dan Xiao di Asosiasi Lukisan dan Kaligrafi. Saya harap Anda bisa rukun. Setelah Hong Wu selesai berbicara, dia menutup telepon tanpa memberinya kesempatan untuk bereaksi atau merespons. Dan perkataannya tiba-tiba membangunkan Presiden Pei dari mimpinya.
Dia tiba-tiba mengerti mengapa jalan ke atas tiba-tiba terhalang oleh apa yang disebut penghapusan. Ternyata intinya adalah Hongwu. Salah, inti masalah ini sepenuhnya ada pada Xiao Changkun. Hongwu pasti tahu bahwa dia menambah penghinaan pada Xiao Changkun, jadi dia langsung memutus saluran naiknya. Ini adalah kesempatan bagus yang telah dia tunggu selama hampir 10 tahun langkah melompati gerbang naga. Dia tidak menyangka bahwa dia akan dikalahkan sepenuhnya karena Xiao Changkun. Bersantailah. Jika saya tidak memihak Xiao Changkun sebelumnya, tetapi memenuhi janji saya dan mencoba yang terbaik untuk melindunginya, saya rasa saya akan menerima perintah promosi sekarang. Memikirkan hal ini, Ketua Pei siap mati, dan dia tidak bisa menahan diri untuk tidak mengeluh tentang istrinya. Dia mengutuk dalam hatinya. Wanita jalang bau itu selalu menganggap dia pintar dan penuh perhitungan. Tapi dia tidak menyangka akan mengambil wijen, benih, kehilangan semangka. Saya telah menunggu kesempatan ini selama bertahun-tahun, dan semuanya dikacaukan olehnya. Presiden Pei merasa tertekan ketika istrinya baru saja menelepon. Ketika dia melihat foto si penelepon, dia merasa marah. Setelah menjawab telepon, dia bertanya dengan marah, "Huang Qiuyun, kamu masih berani menelepon saya?" Istrinya tanpa sadar bertanya, "Pei Qidong, apa maksudmu? Mengapa aku merekrutmu?" Presiden Pei takut didengar oleh orang-orang di luar kantor, jadi dia merendahkan suaranya dan meraung dengan marah. "Ini semua salahmu karena memberiku ide buruk untuk menghentikanku membantu Xiao Changkun. Sekarang lebih baik aku memiliki hubungan yang sama dengan Tuan Hongwu." Saluran tersambung lagi. Tuan Hongwu baru saja menelepon saya untuk menyelidiki. Istri Presiden Pei bertanya dengan heran, "Mengapa saya meminta Anda untuk menuduh saya? Bukankah Anda sudah memberitahunya? Xiao Changkun sendirilah yang menyebabkan kejadian memalukan itu. Bolehkah saya menemukan Anda?" Ketua Pei dengan marah menegur, "Tuan Hongwu datang kepada saya untuk menanyai saya, dan dia berbicara tentang permohonan pengunduran diri saya. Apakah saya harus membereskan kasus saya?" Ini, Huang Qiuyun di ujung telepon terdiam beberapa saat, lalu berkata dengan lega, "Lao Pei, dengarkan aku. Kami tidak peduli apa yang dikatakan Tuan Hongwu. Meskipun dia mengeluh tentang ini, dia tidak bisa berbuat apa-apa padamu. Bukankah perintah transfermu akan segera datang? Saat kamu melapor ke unit barumu, Asosiasi Kaligrafi dan Lukisan akan menjadi unit bawahanmu. Adapun Tuan Hongwu, hal itu tidak akan terjadi di masa depan. Kami tidak peduli dengan interaksi apapun dengannya. Selain itu, dalam masyarakat yang diatur oleh hukum, tidak peduli seberapa cakapnya dia tidak dapat mengganggu kami." Kanan. Benar, Presiden Pei berseru. "Saya baru saja menerima pemberitahuan dari Presiden Chen hari ini. Tahukah Anda apa yang dia katakan?" Huang Qiuyun bertanya dengan gugup, "Apa yang dia katakan?" Presiden Pei berkata, "Seperti yang saya katakan, departemen sedang disederhanakan dan diperkecil, dan posisi yang tersisa untuk saya telah dicopot, tidak ada harapan untuk promosi saya." Huang Qiuyun berkata dengan ragu, "Kok saya belum pernah mendengar tentang penghapusan itu? Kalau memang ingin dihapus, harus ada dokumen pengumumannya. Apalagi di unit seperti ini, kebijakan penyesuaian jabatan personel umumnya tidak akan dilakukan. Dimasukkan ke dalam jangka waktu ini,
Saya pasti harus menunggu sampai setelah tahun baru untuk mengadakan pertemuan guna membahas dan mengumumkannya kepada publik. Presiden Pei berkata dengan sinis, "Bagaimana dengan Anda, Huang Qiuyun, yang cerdas dan cakap? Anda tahu semua trik unit terkait di Jinling dan provinsi." Saat dia mengatakan itu, Presiden Pei berkata lagi, "Biar saya beritahu Anda, penghapusan tersebut hanyalah alasan yang digunakan oleh Chen untuk menghindari saya." Tuan Hongwu baru saja mengatakan di telepon bahwa saya akan bekerja dengan Xiao Changkun dalam lukisan dan kaligrafi asosiasi di masa depan. Ini masih lama, jadi biarkan saya bergaul dengan baik dengannya. Bukankah ini berarti saya tidak akan bisa meninggalkan asosiasi lukisan dan kaligrafi untuk waktu yang lama di masa depan? Huang Qiuyun berseru, "Kamu tidak bisa naik. Apakah Tuan Hong yang menahanmu?" Presiden Pei bersenandung dan berkata dengan marah, "Siapa lagi yang bisa berada di sana selain dia? Saya sudah benar-benar selesai sekarang. Bukan saja kesempatan saya untuk promosi telah hilang, tetapi saya juga harus menemukan cara untuk mendapatkan kembali Xiao Changkun. Jika saya tidak bisa dapatkan dia kembali, saya rasa saya tidak dapat mempertahankan posisi saya sebagai Presiden Asosiasi Lukisan dan Kaligrafi." Huang Qiuyun dengan cepat bertanya, "Kalau begitu Tuan Kelima Hong hanya ingin kamu mengembalikan Xiao Changkun ke Asosiasi Lukisan dan Kaligrafi, apakah dia punya persyaratan? Kamu tidak bisa membiarkan Xiao Changkun menjadi wakil presiden eksekutif, kan?" "Itu tidak benar." Presiden Pei berkata, "Tuan Hongwu bermaksud memberinya posisi manajemen tingkat menengah." Saat dia mengatakan itu, Presiden Pei menjadi sedikit marah lagi dan berkata dengan marah, "Awalnya saya mengatakan bahwa saya akan memberi Xiao Changkun posisi direktur. Tetapi Anda, seorang perempuan jalang yang hilang, harus pintar dan menyuruh saya untuk tidak peduli padanya. Hidup atau mati, sekarang tidak apa-apa. Aku curang, dia mempertimbangkan masa depanku. Coba pikirkan, aku sudah setua ini. Jika aku tidak berhasil kali ini, aku akan memasuki masa pensiun, tim cadangan dalam beberapa tahun, dan saya tidak akan dipromosikan saat itu. Kemungkinannya, Anda benar-benar menyakiti saya." Huang Qiuyun juga sangat menyalahkan dirinya sendiri dan berkata, "Suamiku, semua ini salahku. Tapi jangan khawatir akan marah padaku sekarang. Yang lebih penting adalah memanfaatkan waktu dan menemukan cara untuk mendapatkan Xiao Changkun kembali." Presiden Pei menghela nafas. "Saya ingin mendapatkannya kembali, tetapi itu tidak mudah dilakukan. Posisi aslinya adalah wortel dan lubang. Sebelumnya, posisi direktur disediakan untuk Xiao Changkun, yang juga satu tingkat di atas direktur sebelumnya. Kursi itu dikosongkan hanya setelah dia menjadi wakil presiden. Tetapi setelah Xiao Changkun dipecat, kursi itu diisi oleh orang lain. Bagaimana bisa seseorang memberi tempat untuknya sekarang? Memaksa seseorang memberi ruang untuknya, orang lain pasti akan mengeluh." Huang Qiuyun berkata dengan cepat, "Suamiku, jika kamu melakukan ini, kamu harus mengundang semua orang penting keluar sekarang dan mencari restoran untuk makan malam bersama. Saya akan memesan hotel sekarang. Kamu bisa langsung pergi setelah bekerja. Saya akan pergi juga dan bergabunglah dengan mereka di meja makan. Mari kita ngobrol baik dengan mereka berdua.
dan aku akan membuat mereka bersedia menyetujui kembalinya Xiao Changkun malam ini. Dan aku juga akan membuat direktur yang baru dipromosikan bersedia menyerahkan posisinya kepada Xiao Changkun. Bersambung.